Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang film yang berasal dari Filipina. Di mana di dalam film ini menceritakan seorang mamah muda yang sedang berjuang untuk mengubah ekonomi keluarganya. Ditambah lagi dia selalu mendapatkan sebuah musibah yang mengharuskan dirinya untuk mengeluarkan biaya yang sangat besar. Karena keadaan itulah mamah muda ini mau tidak mau dia harus berani untuk mengambil jalan pintas. Oke kawan-kawan, penasaran kan dengan jalan pintas seperti apa yang dia ambil? Mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang mamah muda yang sedang berkebun. Di tengah menikmati kehidupannya, wanita ini bernama Dina. Dina ini merupakan seorang gula yang paling terkenal di kotanya. Namun di balik keindahan yang berhasil dia raih, ternyata sangat banyak tragedi yang harus dia tempuh untuk mencapai impiannya. Kemudian kita dibawa flashback dari cerita ini. Di sini terlihat seorang bernama Umay. Dia sedang membangunkan ibunya yaitu Dina. Ketika Dina sedang mandi, suaminya yang bernama Rijal pulang dalam keadaan sempoyongan. Dia menggeledah tas milik Dina untuk mengambil uang. Tidak lupa juga dia memberikan uang tutup kepada Umay, di mana agar dia tidak mengadu kepada sang ibu. Rijal yang sudah tidak bisa menahan keinginannya langsung menyusul Dina ke dalam kamar mandi. Awalnya Dina sempat menolak karena badan Rijal yang bau keringat. Namun Rijal tetap meminta Dina sehingga kegiatan itu pun tidak bisa dihindarkan. Dina di sini adalah seorang wanita yang sangat alim. Setiap pagi dia selalu mendengarkan ceramah pendeta dari YouTube. Umay juga selalu disuruh untuk banyak berdoa kepada Tuhan agar demam yang sedang dideritanya segera membaik. Karena di sini sudah beberapa hari Umay ini demam tinggi, di mana Dina belum membawanya ke rumah sakit karena belum mempunyai uang yang cukup. Tetangga Dina bernama Leci sempat menawarkan seorang bule Amerika kepada Dina. Uang bule di sana sangatlah banyak. Cukup bermodalkan hanya mengirimkan PAP 2 gunung, maka bule itu akan langsung mentransfer uang dengan jumlah yang diinginkan. Mendengar itu tentu saja Dina menolak karena Dina tidak ingin mengkhianatinya suaminya Rijal. Kemudian Dina mengantarkan Umay pergi ke sekolah dengan naik angkot. Sepanjang jalan mereka kembali mendengarkan ceramah lewat handphone. Sementara itu di tempat lain terlihat wanita bernama Melissa yang sedang bersolek untuk menyambut gulanya. Pria ini bernama Santos. Dia adalah pemilik perusahaan besar di kota ini yang beroperasi secara rahasia. Santos memberikan sejumlah tumpukan uang kepada si Melissa dan menyuruhnya untuk pergi belanja sesuka hati. Melissa kemudian mengatakan keinginannya untuk merekrut Dina sahabatnya menjadi gula di tempat Santos. Tentu saja Santos langsung memperbolehkannya karena memang perusahaannya sedang membutuhkan banyak gula. Setelah itu Santos pun meminta kepada Melissa dan kegiatan itu pun tidak bisa dielakkan lagi. Dina yang sedang bekerja di sebuah toko perhiasan emas. Meski Dina ini selalu datang terlambat, bosnya yang bernama Diego tidak pernah mempermasalahkannya karena tahu Dina sedang sibuk mengurus anaknya. Meski terlihat sangat bijaksana, namun si Diego ini ternyata sedikit membagongkan. Dia seringkali mencuri kesempatan untuk melihat cangcut Dina secara diam-diam. Tidak lama kemudian Melissa pun datang ke toko Dina bekerja untuk membeli perhiasan baru. Sekaligus dia juga ingin menemui Dina yang merupakan sahabat sekolahnya untuk membantu keuangan Dina. Melissa pun memutuskan untuk membeli beberapa emas mahal agar Dina bisa mendapatkan bonus tip.
Kemudian Melissa menawarkan pekerjaan di tempat perusahaan si Santos tadi. Tetapi Dina ini tidak meresponnya karena dia masih nyaman bekerja di toko emas ini. Melissa yang gabut kemudian mengajak Dina jalan-jalan dan pergi ke tempat salon. Namun dia lagi-lagi menolak ajakan itu dengan secara halus. Sebelum pamit, Melissa pun memberikan uang jajan untuk si Umay. Namun ditolak lagi oleh si Dina karena dia merasa Melissa sudah sangat cukup membantu dengan bonus tip hari ini. Saat di malam harinya, Dina lembur karena sedang merekap hasil penjualannya hari ini. Tidak lama kemudian bosnya Diego datang dan menanyakan tentang Melissa. Bosnya berharap agar Dina bisa terus merayunya untuk belanja di tokonya. Bosnya yang tahu jika Umay anaknya Dina akan berulang tahun dan dia memberikan sebuah pedang mainan sebagai kado ulang tahunnya. Dina yang sedang membutuhkan duit kemudian meminta pembayaran tip hasil penjualan emas kepada Melissa. Terlihat di sini bosnya malah pelangak-pelongok kayak si Ono. Diego kemudian mengajak Dina ke ruangan untuk diskusi secara empat mata. Ternyata dan rupanya dia sedang bertengkar dengan sang istri dan tidak mendapatkan jatah pribadinya. Dina kemudian memberikan ceramah singkat agar bosnya bisa bersabar melewati ujian ini. Hal tersebut sempat membuat Diego luluh dan memberikan uang tip yang telah dia janjikan. Namun di saat berpelukan, Diego malah mencari kesempatan dalam situasi itu untuk mencoba meminta kepada Dina. Untungnya Dina bisa melepaskan diri dari bosnya itu dan segera berlari ke jalan untuk pulang. Dina kemudian menelpon suaminya untuk mengadu kepadanya. Namun suaminya malah berulah dengan bermain sambil membawa Umay. Dina yang berniat untuk meminta tolong malah menjadi emosi karena Umay saat ini sedang sangat demam. Rupanya suaminya sangat kecanduan bermain. Hutangnya juga sudah menumpuk sangat banyak. Dina menangis sambil menatapi nasibnya yang sangat pahit. Tidak lama kemudian sahabatnya Melissa melintas dengan mobil SMK-nya. Tahu kalau sahabatnya sedang banyak masalah, Melissa pun langsung mengajak Dina untuk pergi ke apartemennya. Dina sangat terkejut melihat interior rumahnya yang sangat mewah, lengkap dengan berbagai barang branded yang bernilai fantastis. Melissa kemudian menyuruh Dina untuk mencoba beberapa baju, sekaligus memberikan sentuhan makeup agar Dina terlihat seperti semakin cantik. Mereka pun sempat mengobrol tentang masa lalu, saking dekatnya Melissa dan Dina dulu. Mereka pun sempat dianggap oleh orang-orang sebagai sesuka. Melissa sudah berubah sangat drastis. Kehidupannya menjadi glamor penuh dengan kemewahan. Semua itu karena dia telah bekerja sebagai Melissa kemudian mengajak Dina untuk pergi ke bar yang ada di kota itu. Di sana mereka berjoget sambil minum minuman set. Ketika Dina sudah mulai naik, Melissa pun langsung beraksi mengajak Dina ke kamar untuk saling beradu. Tetapi telepon dari Rizal membuat kegiatan mereka harus berakhir. Sebenarnya Dina ini sangat ingin menikmati permainan itu bersama Melissa. Meski sempat kebablasan dan sempat beradu kue cubit, Melissa tidak marah dan memaklumin kejadian itu. Karena Dina harus pulang, karena dia juga sedang khawatir dengan anaknya. Di rumah Rizal duduk manis sambil menunggu kedatangan istrinya. Melihat istrinya yang full makeup, membuat Rizal ini menjadi tidak tahan untuk melihatnya. Dia langsung meminta nutrisi dan mendobrak paksa si Dina dengan konbrutnya. Setelah selesai bermain, Rizal pun masih berani untuk meminta uang rokok kepada si Dina. Sebagai istri yang baik, Dina pun nurut dan memberinya uang 27.000 untuk membeli rokok Surya isi 12. Dina kemudian pergi ke kamar untuk melihat keadaan si Umay. Ternyata demam anaknya semakin parah, sehingga harus segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah melalui pemeriksaan, dokter pun memberikan kabar buruk. Ternyata Umay terkena gejala leukemia.
dan harus melakukan terapi dan biaya yang sangat besar. Dina pun semakin bingung. Dia tidak bisa terus bertahan di toko emas itu karena gajinya yang terlalu cukup kecil. Masalah juga semakin rumit karena debt kolektor pinjol mulai datang dan menagih hutang uang milik si Rizal. Keesokan harinya Rizal pun beride untuk merampok toko emas tempat kerja si Dina dengan bermodalkan masker wajah dan senjata mainan. Dina pun langsung nekat masuk dan mulai merampok. Awalnya bosnya Diego sangat ketakutan, tapi lama-kelamaan dia sadar kalau orang di balik topeng itu adalah Dina. Diego pun yang masih penasaran dengan kebun rimba milik si Dina. Kemudian dia malah menjadi tidak tahan dan kembali untuk mencoba mendobrak kebunnya. Untung saja Dina berhasil menendang buung milik si Diego, hingga dia berhasil kabur meninggalkan toko itu. Sialnya di luar sedang ada polisi yang berpatroli. Dina dengan mudah ditangkap dan langsung diinterogasi oleh istri Diego. Sementara si Rizal Mocondo ini malah memilih kabur dan meninggalkan istrinya. Tak lama kemudian Melissa datang dan menyelamatkan Dina. Melissa mengancam akan menyebarluaskan berita pemerkosaan Diego terhadap Dina. Istri Diego pun langsung mengecek CCTV sehingga aksi suaminya itu terbongkar. Diego terpaksa mencabut tuntutannya demi menjaga nama baik tokonya. Di sini Melissa pun langsung membawa Dina ke apartemennya. Mereka berdiskusi tentang keraguan Dina soal memilih jalan hidup. Meski Dina adalah seorang wanita yang sangat alim, namun ternyata dia pernah diusir oleh keluarganya karena Hamidun. Di sini Rizal si Mocondo berhasil menjebol gawang Dina sampai punya anak dan hidup luntang-lantung seperti saat ini. Fakta itu membuat Dina menyadari kalau dirinya bukanlah wanita suci. Dina bersedia menerima pekerjaan menjadi sugar, meski dengan banyak batasan karena dia tidak mau mengkhianati suaminya sendiri. Melissa kemudian mengajak Dina pergi ke perusahaan Santos dan untuk bertemu dengan sugar daddy di sana. Dina diperkenalkan oleh Santos, sugar Melissa sekaligus pemilik perusahaan itu. Mereka membayar member untuk menikmati para sugar di sana. Sudah banyak orang besar di sana bergabung. Salah satunya adalah anggota DPR terkenal yang sudah mempunyai istri. Santos pun memberikan uang tips kepada sugar pemula seperti Dina. Ya intinya dia tidak boleh jatuh cinta kepada pelanggannya sendiri. Harus melakukan semuanya demi duit. Dengan duit yang cukup banyak, semua permasalahan hidup bisa diatasi. Ditambah lagi pekerjaan menjadi sugar tidaklah sulit. Oh yeah, never fall in love with your client. Only fall in love with money. Cheers! Dina pun kemudian pergi ke rumah sakit untuk menemui Umay dan suaminya. Dina berkata kalau dia mendapatkan pekerjaan baru yang jadwalnya hanya di malam hari. Rizal yang seorang pengangguran tentu saja langsung setuju. Dia akan menggantikan Dina untuk menjaga Umay ketika Dina sedang sibuk. Rizal juga berjanji akan tidak bermain kartu lagi. Semua dia lakukan untuk kesembuhan si Umay. Malamnya Dina dikenalkan oleh teman-teman Melissa. Tidak lama kemudian seorang daddy bernama Manuel datang menghampirinya. Dina pun langsung mengeluarkan jurusnya yang membuat Manuel tertarik kepadanya. Manuel mengajak Dina bercanda dan langsung mengutarakan keinginannya. Mereka pun langsung pergi ke ruangan terdekat. Dan Dina yang polos itu tidak mau kalau mesinnya oleh si Manuel ini. Baru beberapa langkah berjalan, Dina pun melihat teman-teman Melissa yang sedang bongkar mesin. Hal itu mengingatkan Dina dengan kenangan masa lalunya. Dia pun langsung kembali kepada Melissa untuk menerima pekerjaan menjadi karyawan gula pasir. Hingga akhirnya Dina pun mengizinkan mesinnya diservis.
Dia menolak semua keraguan demi mendapatkan cuan agar Umay bisa segera sembuh. Suatu hari saat dia ke rumah sakit menemui Umay, Dina pun dimintai biaya yang sangat besar. Ternyata semua uangnya yang dikirim ternyata tidak dibayarkan oleh si Rijal. Dina pun menjual seluruh asetnya untuk melunasi semua biaya perawatan. Dia kemudian meminta Melisa mengantarkannya ke rumah. Saat tiba di rumah, Dina dan Rijal terlibat pertengkaran hebat akibat biaya rumah sakit yang tidak dibayarkan. Rijal yang egois dan tak menyisakan uang sedikit pun untuk perawatan Umay. Saat Rijal mulai main tangan, Melisa datang dan memukul Rijal sampai menjadi bobok selamanya. Dina pun dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka ringan. Di sini Melisa mengabarkan berita buruk kalau Rijal telah pergi ke alam isekai akibat kejadian semalam. Dina dan Umay tinggal sementara waktu di rumah Melisa. Dina berniat melakukan segala hal agar Umay bisa kembali segera sembuh seperti sedia kala. Saat di kafe, Dina bertemu dengan seorang pria bernama Palmer. Mereka sedang mengobrol sedikit tentang tujuan hidup masing-masing. Ujung-ujungnya Palmer berencana mengajak Dina keluar dengan waktu. Tentu Dina langsung menerima ajakan itu. Sekaligus dia bisa mendapatkan uang bayaran. Dina kemudian pergi ke rumah sakit untuk mengecek perkembangan kesehatan Umay. Karena Umay tidak merespon pengobatan, ibu dokter pun menyarankan agar melakukan sebuah operasi transparansi. Dina pun kaget karena operasi itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Di rumah Melisa memberikan separuh uangnya untuk bayaran atas kinerja dari Dina. Dina pun sedikit bimbang dengan pekerjaannya yang seolah-olah menjual kebohongan. Namun Melisa mengingatkan untuk tidak pernah menyesali dalam melakukan apapun, karena tolak ukur kebahagiaan adalah uang, dan tidak akan ada yang bisa menyangkal akan hal itu. Saat di malam harinya, Dina bertemu dengan si Palmer. Mereka membicarakan tentang percintaan yang mulai luntur akibat agenda dari gula pasir. Dina cerita banyak tentang ekonomi dan penyakit dari buah hatinya. Palmer yang paham pun dengan berkata kalau itu adalah hal yang menguatkan Dina untuk melakukan semua ini. Dia kemudian memberikan beberapa kata motivasi. Dan setelah itu mereka pun... Ya begitulah, kalian simpulkan aja lah sendiri. Pahamnya kalian itu. Bahkan mereka melakukannya sampai 2 babak sekaligus. Dina pun mulai ketagihan dengan item milik si Palmer. Sampai-sampai dia menjadi pusing 7 keliling akibat efek dari pasif milik si Palmer. Suatu hari saat Dina sedang bertemu dengan gula pasirnya, dia melihat seorang cewek yang diganggu oleh pria nakal. Dengan sigap Dina langsung menghampiri cewek itu dan mengusir pria itu. Cewek ini bernama Luna. Dia merasa tertolong dengan bantuan si Dina. Luna di sini mempunyai penyakit yang sangat di luar akal sehat. Dia divonis memiliki umur yang sangat pendek. Maka dari itu Luna menikmati semua momen di hidupnya, meski tanpa ditemani sang suami yang sibuk bekerja sebagai agen rahasia negara. Mereka ada kecocokan dengan si Dina. Luna pun langsung mengajaknya jalan-jalan sambil mengobrol banyak hal. Tidak lama kemudian suami Luna pun datang. Ternyata suami Luna itu adalah si Palmer, pria yang sempat membuatnya pusing 7 keliling. Saat Luna sedang pergi ke toilet, Dina pun langsung menampol si Palmer karena dia tidak bilang kalau telah mempunyai istri. Dan Palmer juga menutup-nutupi pekerjaannya yang ternyata adalah agen rahasia. Tidak berapa lama Luna pun langsung memiliki ide gila. Dengan pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan, Luna mengajak Dina untuk bergabung dengan kegiatan pusreng mereka. Meski masih sangat kesal, namun dia tidak bisa menolaknya. Hingga akhirnya pertempuran 2 versus 1 pun berlangsung. Palmer kemudian mendatangi Dina. Dia berkata kalau perusahaan tempat dia bekerja sedang dalam pengawasan. Mereka terlibat dalam perdagangan
Bahkan Santos yang merupakan pemilik dari perusahaan itu sudah lama menjadi incaran FBI. Ternyata selama ini Palmer berpura-pura ikut sugar dating untuk mendapatkan informasi dengan Santos. Dina bisa saja menjadi tersangka jika dia masih saja bekerja di perusahaan itu. Saat di rumah, Dina memberitahu soal penyelidikan Palmer tentang si Santos. Melissa yang panik langsung pamit pergi ke perusahaan. Sementara itu Palmer yang sedang jogging langsung ditangkap oleh antek-antek si Santos. Rupanya Melissa telah melaporkan Palmer kepada Santos, sehingga mereka langsung bertindak agar kegiatan haram tersebut tidak ada yang bisa mengganggu. Palmer yang sudah babak belur mencoba untuk keluar dan melihat situasi sulit ini. Sementara itu Luna sudah tahu kalau suaminya telah diculik dan langsung menghubungi keamanan negara dan menyuruh Dina untuk segera sembunyi. Para polisi datang menggerebek para pekerja di perusahaan Santos. Semua Daddy dan Baby pun diamankan tanpa terkecuali. Dina kemudian ke kamar yang sedang melihat Melissa bersama Santos. Tidak lama kemudian Palmer datang dan langsung menembak si Santos. Melissa yang kesal langsung membalas menembak Palmer. Namun Dina malah menghalanginya. Hal itu membuat Palmer berkesempatan untuk mengisi cakranya yang tersisa. Ketika Melissa berbalik, Palmer pun langsung menembak duluan, hingga Melissa menjadi bobok selamanya. Palmer pun menyuruh Dina untuk segera pergi, sambil menyuruh membawa semua uang di perusahaan. Jika tertangkap di sini, Dina bisa dipenjara dan bahkan tidak bisa bertemu anaknya lagi. Karena itu Dina keluar dari gedung itu sambil menangis karena telah kehilangan teman terdekatnya sendiri. Uang yang Dina ambil pun dia gunakan untuk pengobatan anaknya sampai sembuh total. Sisanya dia beli untuk rumah dan perlengkapan lain untuk melanjutkan kehidupannya. Tidak lama kemudian Palmer datang dan menghadiri acara ulang tahun anaknya. Ternyata Luna sudah meninggoy. Dan sesuai dengan keinginan si Luna, Palmer harus mendapatkan Dina sebagai penggantinya. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah geng.